datang di video interaktif tentang manajemen penggunaan energi listrik dan peralatan listrik. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa topik penting yang tentunya nih akan membantu kita dalam mengelola penggunaan energi listrik dengan lebih efisien dan aman. Mari kita mulai. Nah, penting banget nih buat kita tahu apa sih pengertian dari energi listrik. Jadi, energi listrik adalah aliran muatan listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan dan juga mesin. Energi ini dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi seperti bahan bakar fosil, nuklir, atau energi terbarukan. Setelah dihasilkan, energi listrik disalurkan melalui jaringan distribusi ke konsumen akhir seperti rumah, kantor, dan industri. Nah, energi listrik itu kan sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari karena tentunya hampir semua peralatan modern itu membutuhkan listrik untuk beroperasi. Nah, dari pengertian yang tadi udah aku sampaikan, aku ada pertanyaan interaktif untuk kalian. Dijawab ya. Perlu banget nih buat kita tahu apa sih jenis-jenis dari peralatan listrik. Jadi, peralatan listrik dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya menjadi peralatan rumah dan juga peralatan industri. Peralatan rumah tangga termasuk kulkas, mesin cuci, televisi, setrika, dan lampu. Peralatan ini dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi pekerjaan rumah tangga. Sedangkan peralatan industri mencakup mesin produksi, kompresor, dan alat-alat berat yang digunakan dalam proses manufaktur dan konstruksi. Selain itu, ada juga peralatan komersial seperti sistem HVAC atau pencahayaan gedung yang digunakan di kantor dan pusat perbelanjaan. Oke, aku ada pertanyaan interaktif lagi nih untuk kalian. Dijawab ya. Oke, selanjutnya mengenai manajemen energi listrik di rumah tangga. Mengelola penggunaan listrik di rumah tangga tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan. Nah, berikut beberapa cara untuk mengelola penggunaan listrik di rumah. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar, serta memastikan bahwa peralatan listrik itu dalam kondisi baik. Dan juga harus mengatur suhu AC pada tingkat yang nyaman namun tidak berlebihan. Oke, kalau sudah menyimak, aku juga punya pertanyaan interaktif untuk kalian. Dijawab ya. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui keamanan penggunaan peralatan listrik. Jadi, penggunaan peralatan listrik yang aman itu sangat penting untuk mencegah kecelakaan nih, seperti kebakaran ataupun sengatan listrik. Nah, beberapa langkah keamanan yang harus diikuti adalah tidak menggunakan peralatan listrik dengan tangan basah, tidak mencabut kabel dengan menariknya tetapi dengan memegang stekernya, dan selalu memastikan peralatan dalam kondisi baik sebelum digunakan. Selain itu, hindari overloading stop kontak dengan terlalu banyak peralatan sekaligus dan gunakan perangkat pelindung seperti sekring atau pemutus arus. Oke, ada pertanyaan interaktif lagi nih untuk menguji kira-kira kalian itu tadi menyimak dan memahami nggak ya? Dijawab ya. Selanjutnya ada energi terbarukan. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih arti dari energi terbarukan? Jadi, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang terbatas dan dapat merusak lingkungan. Panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air adalah contoh teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan. Dengan beralih ke energi terbarukan, kita itu dapat mengurangi yang namanya emisi karbon dan membantu melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Dari materi tersebut, aku punya pertanyaan interaktif untuk kalian. Dijawab ya.
Oke, selanjutnya itu ada efisiensi energi. Jadi, efisiensi energi adalah penggunaan energi secara optimal sehingga dapat mengurangi pemborosan. Nah, contohnya ada yang tahu nggak sih? Jadi, contohnya itu seperti penggunaan peralatan berlabel energi efisiensi yang membutuhkan lebih sedikit energi untuk melakukan tugas yang sama. Selain itu, melakukan perawatan rutin pada peralatan listrik agar tetap bekerja dengan efisien, serta mengatur penggunaan energi sesuai kebutuhan, dan juga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi. Misalnya nih, menggunakan timer untuk AC dan lampu serta memastikan isolasi yang baik di rumah. Nah, hal ini berguna untuk mengurangi kebutuhan pemanasan dan juga pendinginan. Oke, aku ada pertanyaan lagi untuk kalian. Dijawab ya. Oke, kita juga harus tahu nih apa sih peran teknologi dalam manajemen energi listrik. Jadi, teknologi modern memainkan peran penting dalam manajemen energi listrik. Smart meter misalnya memungkinkan konsumen untuk memonitor penggunaan energi mereka secara real time dan juga membantu mengidentifikasi pola penggunaan yang boros. Sistem manajemen energi berbasis Internet of Things memungkinkan pengendalian peralatan listrik dari jarak jauh dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, aplikasi smartphone dapat membantu pengguna untuk memantau dan juga mengatur dalam penggunaan energi dengan mudah, serta memberikan tips untuk menghemat energi. Oke, aku ada satu pertanyaan untuk kalian mengenai materi ini. Terima kasih telah mengikuti video interaktif tentang manajemen penggunaan energi listrik dan peralatan listrik. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menggunakan energi listrik dengan bijak dan aman. Dadah!